Nah, kalau misalnya boleh tahu Bu tentang pembelajarannya tuh apa aja sih Bu di dalam akuntansi itu sendiri? Disusun laporan keuangan. Tapi kalau di prodi akuntansi S1-nya ini kita juga bisa belajar auditing. Auditing itu adalah salah satu memang yang identik ya dari akuntansi, yaitu pemeriksaan akuntansi. Halo Sobat Teknokrat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuan lagi bareng sama Kak Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Senang banget di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Kalau biasanya aku ngobrol sama mahasiswa, kali ini aku mau ngomongin terkait dengan keunggulan program studi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Dan saat ini Kak Astri sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Kaprodi atau Ketua Program Studi dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini dia ada Ibu Tri Dharma Rosmalasari SEMSAK. Selamat pagi Bu. Pagi Kak Astri. Apa kabar Ibu Tri? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu udah bisa meluangkan waktunya main-main ke podcast Teknokrat. Gimana Bu perasaannya hari ini? Bahagia, seneng ya bisa ketemu dengan Kak Astri hari ini gitu loh. Yang biasanya lihat YouTube ya sekarang langsung. Wah luar biasa, sekarang Ibu yang masuk YouTube ya Bu ya. Oke nih Bu, nah untuk kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja nih Bu? Biasa kita dosen ya, mengajar di kelas, bisa juga kita pakai online, dan sekarang bersama Kak Astrid ya, kita podcast di sini. Oke, nah kalau Sobat Teknokrat nih, Ibu Tri ini merupakan Ketua Program Studi dari S1 Akuntansi dan juga dosen pengampu di Merdeka Belajar ya Bu ya, program kerjasama dengan Kemendikbud. Dan juga Ibu Tri ini merupakan pembimbing lomba National Accounting Challenge yang pernah diadakan di Universitas Bengkulu, dan juga sudah mengeluarkan buku ajar ya Bu ya, namanya adalah buku Secretarial Practice. Nah, ngomongin tentang akuntansi nih Bu, pasti banyak juga Sobat Teknokrat yang mau tahu nih akuntansi itu seperti apa. Tapi kalau misalnya sebelum kita kulik-kulik lagi nih tentang keunggulan dari S1 akuntansi, Asri mau tanya dulu nih, awal mula Ibu Tri itu bisa terjun atau menyukai dunia pendidikan itu dari kapan sih Bu? Dan akhirnya bisa memutuskan untuk menjadi seorang dosen itu gimana ceritanya nih Bu? Oke, ya panjang ceritanya ya. Tapi sebenarnya jadi dosen atau guru itu memang cita-cita yang jadi kenyataan. Jadi dari SD itu tiap kali saya ditanya orang tua, ditanya sama teman-teman ibu, orang tua gitu ya, mau jadi apa? Mau jadi ibu dulu gitu, bahasa anak kecilnya ibu dulu, ibu guru. Dan ternyata alhamdulillah jadi kenyataan, jadi seorang dosen. Oke, Gitu. berarti dari awal ya Bu ya? Dan memang setelah selama SMP, SMA itu banyak sekali yang minta ke rumah kan. Minta ke rumah itu Mbak belajar bareng, atau ada orang tuanya minta saya untuk mengajarkan anaknya gitu loh. Jadi kayak les-les, saya buka les berdasarkan request atau permintaan dari mereka. Wah, berarti memang dari awal, dari kecil tuh udah tertarik juga dengan dunia pendidikan. Tapi kalau misalnya untuk fokusnya untuk memilih akuntansi nih untuk jadi istilahnya passionnya Bu Tri, itu apakah sejak di SMP tadi dari sekolah atau pada saat kuliah nih Bu? Ya, kalau jujur, kalau jawaban yang jujur itu saya sebenarnya orang yang penasaran. Nah, waktu SMA itu saya kenal akuntansi itu sesuatu yang apa ya, hitung-hitungan uang gitu kan, padahal kita nggak terima uangnya, nggak pegang uangnya gitu. Dan menurut saya itu saya itu selalu menjawab itu nggak benar gitu ya. Jadi buat saya penasaran, apa sih akuntansi, seperti apa sih akuntansi, kok begini nilainya, kenapa bisa harus balance gitu. Jadi dari rasa penasaran itu akhirnya saya kuliah masuk akuntansi sampai sekarang menjadi dosen di prodi akuntansi. Oke, luar biasa banget. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama sih Bu Tri mengajar sebagai dosen nih di akuntansi, dari mulai yang awal sampai dengan sekarang sudah menjadi kaprodi juga? Alhamdulillah masuk di kampus itu tahun 2008. Dari 2008 itu saya sudah mengajar akuntansi sampai saat ini, dan menjadi kaprodi itu dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Wow, luar biasa banget. Berarti pengalaman mengajarnya udah banyak banget ya Bu ya di bidang akuntansi. Suka dukanya nih Bu, dari mulai mengajar 2008 sampai dengan sekarang pastinya kan bertemu dengan berbagai macam jenis mahasiswa, terus juga pembelajaran yang awalnya kita
lebih ke manual, tapi sekarang sudah mengedepankan teknologi. Itu gimana sih Bu perbedaan antara pengajaran dulu sampai dengan yang sekarang? Ya, banyak sekali sebenarnya teknologi mempermudah kita sebenarnya. Awalnya memang kita kuliahnya kan offline ya, di kelas tetap muka gitu kan. Kalau dukanya itu menghadapi mahasiswa yang memang masuk itu karena permintaan dari orang tua, dan mereka itu nggak ada hasil passion di akuntansi. Itu luar biasa memotivasi mereka supaya memang sebenarnya nggak seburuk yang mereka kira. Oh, akuntansi ini susah loh gitu. Nah, nggak seperti itu. Jadi ada tantangannya seperti itu buat mahasiswa yang memang tidak tertarik dengan akuntansi. Bahagianya pada saat mahasiswa itu berhasil lulus jadi seseorang gitu ya, kemudian itu punya IPK yang tinggi dan memang dia senang dengan akuntansi, itu bahagianya luar biasa, nggak bisa diukur pakai uang. Wah, jadi ada kepuasan tersendiri ya Bu sebagai seorang dosen. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan akuntansinya sendiri ya Bu. Di Teknokrat itu kan ada program studi S1 akuntansi. Nah, kalau misalnya boleh tahu Bu tentang pembelajarannya tuh apa aja sih Bu di dalam akuntansi itu sendiri untuk yang di S1 akuntansi sendiri nih ya Bu ya? Oke ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari akuntansi. Kalau zaman SMA atau SMK itu kan kita hanya kenal dengan siklus akuntansi ya, nyusun laporan keuangan. Tapi kalau di prodi akuntansi S1-nya ini kita juga bisa belajar auditing. Auditing itu adalah salah satu memang yang identik ya dari akuntansi, yaitu pemeriksaan akuntansi. Nah, dari audit ini sebenarnya di masyarakat atau faktanya itu bahwa perusahaan itu, khususnya perusahaan yang sudah go public, itu memang punya kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya, tapi yang sudah diaudit. Nah, peran akuntansi itu masuk pada saat memeriksa laporan keuangannya di audit itu, dan itu dipelajari, ada mata kuliahnya di prodi akuntansi. Selain itu juga ada kita belajar pajak, perpajakan itu kita nanti menghitung PTH, pajak penghasilan pribadi atau orang, kemudian kita menghitung juga penghasilan badan. Nah, selain itu juga kita nanti akan diberikan kemampuan untuk menganalisa laporan keuangan, karena untuk menyusun laporan keuangan atau cukup dengan mampu menyusun laporan keuangan itu tidak cukup, karena kita juga harus bisa menganalisa laporan keuangan, sehingga itu penting banget ya buat kita. Misalnya kita itu begitu lulus ataupun masih kuliah itu kita mendirikan usaha, dan kita bisa sebenarnya mengolah keuangan kita, menganalisa laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu bagus nggak sih kinerja perusahaan kita gitu loh. Dan masih banyak lagi kita belajar akuntansi manajemen, akuntansi biaya, membahas tentang bagaimana penganggaran perusahaan, mencatat atau mengolah biaya-biaya yang ada di perusahaan gitu loh. Dan dari sistem informasi akuntansi juga kita bisa menganalisa sistem yang ada di perusahaan. Dan uniknya gitu ya, yang memang bagusnya di sini di Teknokrat ini, kita belajar itu nggak cuma manual gitu ya, tapi kita didukung oleh lab yang memang softwarenya bagus. Kemudian itu di SIA juga kita ada pakai software yang up to date gitu loh. Jadi memang menggabungkan pelajaran yang di kelas itu, kita pakai software yang terbaru dari akuntansi. Wah, luar biasa banget. Berarti ini juga merupakan salah satu perbedaan ya Bu, yang membedakan program studi S1 akuntansi di Teknokrat dengan di kampus lain ya Bu ya. Jadi menggabungkan antara teknologi dengan juga materi akuntansinya itu tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa Sobat Teknokrat itu harus pilih untuk masuk ke program studi akuntansi nih Bu? Ya, prodi akuntansi kalau kata orang itu susah, nggak sama sekali ya. Apalagi kita dukung dosen-dosen yang profesional, berasal dari perguruan tinggi negeri hebat di Indonesia gitu kan. Ada juga yang dari luar negeri. Kemudian pembelajarannya nggak melulu monoton pakai buku, tapi kita bisa pakai lab ada. Kemudian itu softwarenya tadi up to date gitu loh. Kemudian, nah di kampus juga kita punya ada program magang KBUMN, magang Merdeka gitu ya. Dan di materi pasar modal itu kita bisa langsung simulasi atau benar-benar melakukan investasi, sehingga walaupun kita jadi mahasiswa, kita tuh bisa menghasilkan uang dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa. Wah, berarti dari mulai kuliah aja ini udah bisa menghasilkan banyak uang ya Bu ya, sambil kuliah tapi sambil belajar, dan juga bisa menghasilkan banyak cuan kalau kata anak sekarang ya Bu ya. Nah, kalau misalnya untuk alumni-alumninya Bu, kan kalau misalnya kita mau kuliah itu pasti goalsnya ke depan adalah bisa bekerja di perusahaan yang benefit, dan juga pastinya mendapatkan, mungkin menjadi pembuka peluang usaha atau membuka lapangan pekerjaan nih Bu. Untuk alumni dari S1 akuntansi sendiri itu nantinya dibekali dengan kompetensi apa aja sih Bu, dan ada nggak sih sertifikat kompetensi pendukung juga nih kalau misalnya mereka sudah lulus dari prodi S1 akuntansi?
Ya, itu kelebihan lainnya dari prodi akuntansi teknokrat bahwa kita juga selain di perkuliahan kita dibekali mahasiswanya dibekali oleh kompetensi ya, ada sertifikasi yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan mata uji analis laporan keuangan, praktik akuntansi, kemudian perencanaan bisnis, dan ditambah lagi ada kita punya kompetensi untuk praktik kesekretarisan ya, itu juga jadi kompetensi unggulan selain dari mahasiswa mampu menggunakan Microsoft Office gitu loh. Jadi ditambahkan lagi ada kompetensi lainnya, dan nanti mahasiswa dibekali oleh SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, itu plus lainnya lagi. Wah, luar biasa banget. Jadi kalau misalnya sobat teknokrat nih nanti kuliah di teknokrat, lulus dari teknokrat tuh nggak cuma dapat ijazah dan transkrip ya Bu Tri ya. Ya, ada sertifikasi kompetensi. Ada sertifikat kompetensinya juga, dan juga ditambah dengan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi yang hal-hal tadi yang aku sebutkan itu juga nantinya berguna nih untuk kalian untuk bisa melamar pekerjaan dan juga bisa mempermudah pada saat melamar di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ngomongin tentang perusahaan-perusahaan besar kan pasti kaitannya dengan alumni nih Bu ya. Untuk alumni dari S1 akuntansi sendiri tuh sudah banyak yang bekerja di mana sih Bu, dan biasanya itu fokusnya atau banyak itu lulusannya bekerja di bidang apa? Oke, baik ya, alhamdulillah kita tuh kita baru buka itu tahun 2017 tapi sudah berhasil menghasilkan alumni ya, yang alhamdulillahnya sudah diterima di BUMN. Pastinya kalau semua dari kita itu lulus kuliah pengennya jadi PNS, kerja di pemerintah BUMN itu kan keren ya. Dan salah satu alumni juga sudah masuk diterima di BUMN yaitu PTPN. Kemudian itu bekerja di konsultan pajak gitu, prestisius kan, konsultan pajak yang itu di Jakarta. Ada 2 mahasiswa, kemudian ada yang masuk ke bagian keuangan di perusahaan yang go public, PT Sungai Budi, itu sudah ada gitu loh. Dan memang fokusnya ke bagian keuangan karena memang kan akuntansi lebih kepada bagaimana pengelolaan keuangan ya, baik pribadi maupun di perusahaan. Luar biasa banget. Jadi kalau misalnya sobat teknokrat yang tertarik nih ya mau masuk ke prodi akuntansi yang tapi Bu, kalau misalnya akuntansi ini kan biasanya kalau misalnya anak-anak SMA atau SMK itu kan kaitannya dengan yang prodinya atau jurusan mereka tuh IPS. Terus juga kalau misalnya SMK mungkin yang di bagian administrasi ataupun yang di akuntansi. Bisa nggak sih Bu kalau misalnya sobat teknokrat yang di luar jurusan itu mau masuk S1 akuntansi itu bisa atau enggak? Kemudian untuk pembelajarannya apakah diajari dari awal banget dari step dasar atau seperti apa nih Bu? Ya tentu bisa banget ya, pakai banget karena memang pengalaman kebanyakan mahasiswa yang ada gitu ya di prodi akuntansi itu mereka itu sedikit sekali dari SMK. 60% itu dari SMA atau TKJ, bahkan ada saya setiap kali masuk semester awal saya tanya-tanya kan asalnya dari mana gitu, dan mereka ada yang dari TKJ, teknik mesin SMK tapi teknik gitu loh, bukan akuntansi. Saya tanya kenapa ya Kak, penasaran tadi sama dengan saya gitu kan. Jadi memang nggak perlu khawatir yang bukan backgroundnya dari SMK ya akuntansi, kita tuh belajarnya dari nol itu dari dasar sekali pengantar akuntansi. Di situ diajari step paling awal ya bagaimana memahami akuntansi. Wah, jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir tuh, karena tadi udah bilang dari Ibu Trinya bilangnya bisa banget ya Bu ya, dari semua jurusan mau masuk ke program studinya S1 akuntansi. Selain kuliah, terus juga tadi kan pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan juga ya Bu diikuti oleh mahasiswa dari program studi akuntansi. Contohnya jadi tahun 2022 kemarin aja berhasil untuk menjadi juara nasional ya Bu ya. Di bidang video kompetisi Reels itu juga ada 2 mahasiswi akuntansi dan juga untuk menjadi juara 2 bisnis plan competition yang diadakan oleh HIPMI Provinsi Lampung. Jadi banyak banget mahasiswa yang berprestasi ya Bu. Nah selain itu juga kalau misalnya mahasiswa di prodi akuntansi, ada nggak sih Bu organisasi yang menaungi mereka? Terus kegiatan-kegiatannya apa aja sih Bu yang dilaksanakan selain di luar perkuliahan? Ya baik, jadi mahasiswa itu beda dengan yang SMA ya. Kalau kita kuliah baca buku pulang gitu kan, belajar ke kampus terus pulang itu nggak seru kayaknya. Jadi memang di kampus khususnya prodi akuntansi kita punya himpunan mahasiswa akuntansi. Banyak sekali agenda yang sudah terjadwal di himpunan mahasiswa itu ya, salah satunya kegiatan webinar mahasiswa itu setiap 1 bulan sekali. Kemudian kita ada BISTOK, ada webinar dosen dan kegiatan yang lainnya. Seperti bulan Januari kemarin Hima itu mengadakan kegiatan seminar investasi gitu loh, investasi syariah. Jadi menambah ilmu pengetahuan, juga bisa kita mengembangkan jiwa sosial kita ke organisasian mahasiswa itu ya. Jadi nggak cuma baca-baca aja belajar.
Berarti lebih banyak juga untuk membangun relasi antar mahasiswa dan juga dosen ya Bu ya? Ya, benar. Wah luar biasa sekali nih, kalau misalnya Sobat Teknokrat mau kuliah di Prodi Akuntansi tadi nggak cuma belajar akuntansi hitung-hitungan ya Bu ya, tapi juga didukung dengan teknologi dan juga software-softwarenya pastinya up to date, dan juga kalian juga bisa ikutan aktif di organisasinya. Untuk himanya tersendiri nih Bu, di waktu terdekat ini ada kegiatan lagi nggak sih yang akan diadakan atau diselenggarakan seperti itu? Biasanya sih kita bazar ya, nah ini Ramadan. Kalau Ramadan kita lebih condong ke bakti sosial. Bakti sosial. Kunjungan ke panti, donatur untuk takjil buka puasa, seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti banyak sekali kegiatan yang diikutkan oleh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya Bu. Nah kalau misalnya untuk siswa-siswi yang mungkin nantinya mau kuliah juga ke Teknokrat nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu motivasi atau mungkin pesan-pesan Bu Tri untuk mereka yang mungkin masih ragu atau masih bingung juga memilih jurusan, menentukan passionnya mereka, tapi mereka mau tetap kuliah dengan istilahnya hasilnya yang baik seperti itu? Ya. Kalau saran pribadi sih ikuti passion ya, ikuti hobi. Tapi khusus akuntansi jangan khawatir, karena akuntansi ini nggak cuma mudah mendapatkan pekerjaan. Kita diterima di perusahaan apapun itu mudah. Kenapa? Karena berhubungan dengan keuangan. Setiap perusahaan itu pasti berhubungan dengan keuangan. Jadi setiap nggak perlu khawatir ya untuk nggak diterima bekerja gitu kan. Nah dengan akuntansi kita juga walaupun nggak bekerja, kita bisa berwirausaha dan mengelola keuangan kita di usaha kita sendiri dengan ilmu akuntansi kita gitu loh. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk belajar akuntansi. Jadi jangan khawatir untuk masuk ke akuntansi, karena banyak sekali ilmu yang terkait dengan keuangan, bagaimana kita bisa mengolah keuangan kita. Luar biasa banget, banyak sekali ilmu yang aku dapat ini dari ketemu sama Ibu Tri hari ini, dan pastinya Sobat Teknokrat juga yang mau masuk ke Prodi Akuntansi lebih semangat lagi, dan pastinya mungkin lebih jadi termotivasi ya Bu ya, sudah lebih fokus lagi, tahu dari mulai tadi keluarannya alias alumninya, bekerjanya sudah di BUMN, terus itu juga di perusahaan-perusahaan yang pastinya benefit, kemudian juga tadi dari mulai kompetensinya dan juga kegiatan-kegiatan hima yang bisa kalian ikuti nih kalau misalnya kalian kuliah di program studi S1 akuntansi. Selain itu juga Bu, untuk kalau misalnya Sobat Teknokrat mau tahu informasi terkait kegiatan dari Fakultas Ekonomi dan juga hima ataupun prestasi-prestasi terbaru yang mungkin bisa dicek di sosial medianya apa nih Bu kalau boleh tahu? feb.ac.id ada. Oke, di websitenya ya di www.feb.ac.id. Oke, nah untuk Sobat Teknokrat semua nih, kalau misalnya kalian mau menjadi mahasiswa berprestasi, bergabung juga, Teknokrat juga menyediakan beasiswa ya Bu ya? Ya. Nah untuk kalian yang mau belajar dan juga mendapatkan beasiswa di program studi S1 akuntansi, nanti juga bisa bergabung di program beasiswa. Kalau misalnya sudah menjadi mahasiswa, dapat prestasi baik di tingkat regional, nasional ataupun internasional, itu nanti bisa diklaim untuk di beasiswa peningkatan prestasi akademik namanya. Dan kalau misalnya calon mahasiswa baru nih, baru misalnya lulus SMA atau SMK atau MA, kalian juga bisa mendaftarkan diri di program beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, jadi kerjasama dengan Universitas Teknokrat Indonesia. Itu dia, tadi kita ngobrol banyak dengan Bu Tri terkait dengan keunggulan program studi S1 akuntansi. Terima kasih banyak Ibu Tri untuk waktunya hari ini. Sama-sama Kak Astri. Dan semoga bisa memberikan banyak banget manfaat untuk Sobat Teknokrat di rumah, dan gak ragu lagi kalau misalnya kalian mau kuliah di program studi S1 akuntansi. Pastinya kuliahnya di Universitas Teknokrat Indonesia, karena apa? Di FEB kita berbeda, karena S1 akuntansi kita di sini juga mengedepankan teknologi dan juga mengkolaborasi dengan program-program akuntansi yang ada. Dan itu dia podcast kita hari ini, semoga bisa memberikan banyak banget manfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang mau mendaftar dan bergabung menjadi mahasiswa sang juara selanjutnya, langsung aja kunjungi di www.speb.teknokrat.ac.id, bergabung bersama Teknokrat, kampus terbaik PTS ASEAN dan juga versi 1 Webometrik. Dan itu dia podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama dengan narasumber dan bintang tamu yang pastinya memberikan banyak inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.